Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiani Agapa dari kelas 4 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita akan membahas 6 pokok bahasan dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada karakteristik. Yang keempat, ada manfaat. Yang kelima, ada strategi implementasi. Yang keenam, ada dampak manajemen berbasis sekolah terhadap mutu pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah. Dampak dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 adalah pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat diubah menjadi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang selanjutnya, definisi dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah atau school-based management dapat didefinisikan dan di penyisiran sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. MBS memberi kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, alasan diterapkannya MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga negara dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Yang kelima, sekolah dapat berkompetensi. Yang ketujuh, sekolah dapat secara tepat merespon aspirasi. Dan yang terakhir, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Yang kedua, ada tujuan manajemen berbasis sekolah, yakni ada tujuan utama. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan juga profesional. Dan yang keempat adalah membangun teamwork. Yang selanjutnya ialah tujuan umum. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan juga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin berhasil dalam menerapkan MBS, maka beberapa karakteristik perlu dipahami dan dipelajari dengan baik.
Membahas karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS dianggap sebagai wadah atau kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh sebab itu, karakteristik MBS memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan juga output. Karakteristik MBS menurut Levaci. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen pendidikan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, kurikulum, pegawai, keuangan, sarana dan prasarana, dan penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, bahasan yang keempat, manfaat manajemen berbasis sekolah. Manfaat MBS ialah memberikan kebebasan dan keleluasaan besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. MBS mengutamakan keterlibatan berbagai pihak atas tanggung jawab dan kewenangan pengambilan keputusan terhadap operasional sekolah. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan komitmen terhadap sekolah yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas dan mencapai tujuan-tujuan sekolah. Yang kelima, ada strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Strategi utama yang digunakan dalam mengimplementasi manajemen berbasis sekolah adalah: yang pertama, mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, mengidentifikasi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Yang kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT. Yang keenam, memilih langkah-langkah pemecahan masalah. Yang ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan juga panjang beserta program-programnya. Yang kedelapan, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pemantauan terhadap proses dan evaluasi. Lalu, ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan juga misi dari sekolahnya. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan juga non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipan masyarakat dan juga orang tua. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Pokok bahasan yang keenam, dampak manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dampak atau pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain: yang pertama, MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka. Yang kedua, sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan akan meningkatkan
presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar. Yang keempat, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan juga masyarakat. Yang selanjutnya, permasalahan dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pemahaman konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah yang masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dan juga orang tua. Yang kelima, rendahnya dukungan dana dari masyarakat dan juga orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen berbasis sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.